Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dan setiap orang berhak atas pelatihan yang layak dan setara. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun adalah isu pemerataan pendidikan dan ketimpangan pendidikan yang memprihatinkan. Yang dimaksud dengan isu pemerataan dan ketimpangan pada pendidikan ini adalah bagaimana sistem pendidikan seharusnya memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua warga negara, dan bagaimana pendidikan merupakan sarana pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan. Namun faktanya bahwa pendidikan di Indonesia masih belum rata. Hingga saat ini menimbulkan pertanyaan besar. Bukankah semua wilayah di Indonesia ini berhak memiliki kesempatan, kualitas, dan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan sama rata? Kemudian bagaimana solusi dari tidak meratanya pendidikan di Indonesia yang masih menjadi salah satu musuh besar saat ini? Untuk itu kami akan membahas hal tersebut pada diskusi di sore hari yang ini, tepatnya di acara Naik, Nambah Ilmu dan Keterampilan. Nah, di diskusi pada sore hari ini dihadiri oleh bintang tamu yang berpengalaman dalam bidangnya. Pertama ada Ibu Deni Danizati sebagai staf ahli di bidang pendidikan. Selamat sore Ibu. Kemudian ada Ibu Fatimah Azhara sebagai Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan kemudian ada Bapak Muhammad Hanif sebagai Dirjen Pendidikan Vokasi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kemudian ada Ibu Nurina Holijah sebagai Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah. Selamat sore Ibu. Dan yang terakhir yaitu Ibu Sifani Selendra sebagai staf ahli bidang pendidikan. Selamat sore. Baik, seperti yang dibahas sebelumnya, tema diskusi kita pada hari ini adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Namun sebelum itu, kita lihat tayangan berikut ini. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan pendidikan kita ke arah kualitas. Ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018.
Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi, dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi di Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang, kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Itu kita perlu memperhatikan dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, dari sisi pembiayaan bidang pendidikan, investasi yang kita alokasikan ke mendukung dari sisi kurikulum. Misalnya kalau tadi kita bicara bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak, maka kurikulum yang memerdekakan gitu ya, yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, itu juga penting. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta. Baik, agar waktu dapat dimaksimalkan semaksimal mungkin, langsung saja kita dengarkan pernyataan pertama dari Ibu Deni Zainizati mengenai hal yang kita diskusikan. Silakan. Baik, terima kasih. Pendidik menurut saya merupakan salah satu faktor terbesar dalam upaya meningkatkan penguatan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas bagi peserta didik tersebut. Jadi diharapkan memiliki berbagai upaya secara kreatif maupun inovatif dalam menyampaikan pengajaran dan mengemasnya menjadi suatu hal yang menarik bagi para peserta didik. Saya teringat dalam sebuah kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada murid yang bodoh. Nah, hal ini terutama menjadi faktor yang penting bagi para pendidik agar mereka meningkatkan mutu dalam hal pengajaran agar peserta didik itu mampu secara penuh dan utuh memahami semua hal yang diajarkan oleh pendidik tersebut. Nah, kualitas pendidik di institusi pendidikan seharusnya menjadi fokus utama dalam menunjang keberhasilan para peserta didik di berbagai daerah ya khususnya, karena Indonesia adalah merupakan negara dengan follower terbesar di kota tertinggi di dunia. Dalam upaya meningkatkan kualitas tersebut, kami akan secara rutin memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalitas kepada para pendidik. Sebagai pelaksana di lapangan, kualitas seorang pendidik harus secara berkelanjutan ditingkatkan sehingga pengetahuan para pendidik dapat terus berkembang. Nah, selain pemberian profesional development kepada para pendidik, perlu adanya pendampingan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini akan meningkatkan pengembangan metode pengajaran terhadap permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan di lapangan. Dengan keadaan ini, guru sebagai pelaksana memiliki partner untuk menemukan solusi yang tepat dan kontekstual terhadap berbagai persoalan tersebut. Nah, tentu saja kualitas pendidik itu juga harus diseimbangkan dengan upah yang didapat oleh para pendidik tersebut, sehingga tenaga pendidik itu dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal karena upah yang diterima juga sesuai dengan yang diterima. Diharapkan berbanding lurus dengan pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pedalaman. Cita-cita bangsa dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia gemilang akan terwujud dengan kita para staf ahli mempertimbangkan semua hal tersebut. Terima kasih. Baik, dilanjut ke pernyataan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Zahra. Beliau silakan.
Baik, terima kasih. Menurut saya memang sudah sepatutnya semua warga dari semua wilayah negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara seperti yang di perkotaan. Nah, dari Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan sendiri sangat prihatin melihat ini dan sedang mengusahakan beberapa cara atau solusi untuk mengatasi tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu isu yang sedang kita tangani ialah kurangnya guru atau tenaga pendidikan di wilayah-wilayah pedalaman. Kurangnya tenaga pendidikan di pedalaman ini dikarenakan sulitnya mencari tenaga pendidik yang mau untuk mengajar di wilayah-wilayah terpencil, dan sangat jarang sekali orang yang ingin menyumbangkan jasa sarjananya untuk mengajar di wilayah-wilayah pedalaman. Padahal masing-masing orang walaupun di wilayah pedalaman sekalipun mempunyai hak yang sama untuk meraih pendidikan. Bisa dikatakan faktanya saat ini wilayah-wilayah pedalaman, wilayah-wilayah desa atau wilayah-wilayah yang sangat pelosok masih sangat minim tenaga pendidik atau gurunya, dan apalagi yang berstatus sebagai ASN atau yang berkualitas itu sangat susah untuk dicari, karena banyak orang yang bisa mengajar tapi tidak sungkan untuk mengajar di wilayah-wilayah pedalaman karena kondisi geografisnya kurang atau sarana prasarana atau pendapatan yang mereka peroleh itu masih kurang. Jadi kita dari Ditjen Tenaga Guru dan Pendidikan ini masih menerapkan berbagai cara atau solusi untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Bapak Muhammad Hanif. Silakan. Terima kasih ya moderator untuk waktunya. Jadi yang seperti kita tahu ini kan vokasi itu adalah suatu pendidikan yang lebih menonjolkannya dengan sisi keterampilannya. Dan masalahnya vokasi ini itu kalah saing dengan pendidikan menengah konvensional biasanya. Misalnya jika ada satu murid itu ingin masuk ke sekolah menengah, pasti lebih banyak yang masuk ke sekolah menengah atas daripada ke sekolah menengah gitu. Jadi popularitas dari sekolah vokasi ini memang kurang ya dibandingkan dengan sekolah lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kita masih belum rata. Buktinya yaitu masih banyak ada pendidikan yang terkenal, ada pendidikan yang tidak. Nah, dari pendidikan vokasi ini sebenarnya bukan cuma dari peserta didik aja, tapi di institutnya itu memang belum rata, mulai dari fasilitas dan juga lembaga-lembaga seperti lembaga sertifikasi profesi itu dia belum merata loh di semua politeknik di Indonesia ini. Angkanya itu kalau tidak salah 80% baru ada LSP di politeknik di Indonesia. Lalu juga hal ini menyebabkan lapangan kerja yang menyusut. Lapangan kerja yang menyusut ini kan otomatis pendidikan vokasi tidak banyak dilirik loh. Dan juga hal ini dikarenakan lulusannya itu tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita berlanjut mendengarkan pernyataan selanjutnya dari Ibu Nurina Khadijah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Anak adalah salah satu untuk menunjukkan masa depan bangsa, sehingga perlu dibina dan dikembangkan sejak dini. Untuk mewujudkan perkembangan yang optimal dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tentu saja seorang anak butuh dukungan dari semua pihak seperti orang tua, lingkungan masyarakat sekitar, dan negara. Pemerataan dalam bidang pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah. Selain itu juga untuk menguatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, dan persatuan dari seluruh wilayah Indonesia. Upaya pemerataan pendidikan didasari karena masih banyaknya wilayah di Indonesia yang karena letak geografisnya masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi, komunikasi, bahkan transportasi.
Dengan kondisi geografis tersebut, masyarakat di wilayah tersebut masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang memadai sehingga mengalami ketertinggalan. Lalu untuk pemerataan layanan pendidikan, maka pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah harus seharusnya diarahkan ke daerah-daerah yang masih memiliki pendidikan yang kurang memadai, seperti daerah terdepan, perbatasan ataupun pedalaman. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong perluasan layanan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini yang lebih baik. Dan juga anak usia dini seharusnya mendapat kesempatan yang lebih awal untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan cara dari pengalaman yang lebih baik, baik itu melalui stimulus positif, perlindungan anak, bahkan perbaikan gizi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan terakhir, yaitu dari Ibu Sipani selanjutnya. Ada Ibu, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang kita tahu ya, kalau pendidikan itu kan proses pembelajaran untuk peserta didik itu agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Nah, dalam hal ini tentunya seharusnya ya masyarakat yang ada di desa maupun di kota itu kan mendapatkan perlakuan atau hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah membuka peluang yang sama untuk masyarakat di desa maupun di kota, tetapi masih ada saja kesenjangan yang cukup tinggi. Nah, misalnya seperti akses perjalanannya. Kalau di kota kan kita udah tahu ya, di kota-kota, terutama di kota-kota besar, banyak transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Jadi peserta didik juga mudah untuk dalam akses perjalanannya menuju ke sekolah gitu. Bahkan pemerintah juga menyediakan bus sekolah gratis gitu untuk peserta didik. Namun kalau di desa peserta didik ini terkadang harus menempuh perjalanan yang jauh, atau bahkan aksesnya itu seperti mereka harus menyeberangi sungai yang arusnya deras, dan itu tentunya sangat berbahaya ya. Kemudian dari segi sarana dan prasarananya, kalau di kota itu kan sudah pasti sangat memadai ya. Pemerintah menyediakan ini itu ya kan, termasuk misalnya dalam segi penyediaan buku di perpustakaan yang selalu saja diperbarui gitu kan. Terus di beberapa sekolah juga ada penyediaan alat-alat olahraga seperti alat untuk bersepeda yang di gym. Sedangkan di desa itu masih ada beberapa yang tidak memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang baik. Kemudian dari segi tenaga pendidiknya, kalau di kota itu jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa dibilang membludak. Tetapi kalau di desa itu jumlahnya sedikit, karena itu tadi terutama dari segi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jadi tenaga pendidik ini kurang berminat untuk mengajar di desa-desa. Terima kasih pada Ibu Sipani. Dan itulah pernyataan yang sudah kita dengar dari panelis yang hadir pada hari ini mengenai isu pemerataan dan ketimpangan pendidikan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Bapak Ibu panelis sekalian. Selanjutnya kami ingin mendengarkan juga bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai pernyataan yang tadi yang sudah disampaikan. Dimulai dari Ibu Deni, silakan Ibu.
Baik, terima kasih. Seperti yang tadi dikatakan oleh para penulis sekalian ya, bahwa pemerataan pendidikan itu memang sangat penting dilakukan khususnya di negara Indonesia, karena Indonesia itu merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia yang seharusnya bisa menjadi negara maju jika didukung juga oleh kualitas sumber daya manusia khususnya yang berkualitas tinggi. Nah, sayangnya potensi tersebut masih tertanam yang mungkin disebabkan oleh masalah pemetaan yang seperti tadi telah disebutkan, khususnya di daerah tertinggal. Padahal potensi dari siswa-siswi di daerah tertinggal juga tidak kalah dengan siswa-siswi di daerah perkotaannya. Jika mereka itu diberikan kesempatan untuk belajar dan mereka mendapatkan pengajaran yang tepat juga layak. Nah, pemerataan yang dimaksud di sini bukan hanya kesamaan cakupan materi masing-masing daerah dengan ada yang mungkin tertentu sebagai sebuah standar, tapi juga dalam hal memaksimalkan pengajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dirancang oleh institusi pendidikan. Nah, pendidikan secara meluas yang terbuka bagi masyarakat umum dan pendidikan tersebut menjadi wadah dalam membangun manusia berkualitas demi membangun bangsa. Nah, pendidikan vokasi juga menurut saya harus disosialisasikan kepada para siswa ya, khususnya daerah-daerah tertinggal, karena mungkin dengan belum adanya sosialisasi mereka menganggap itu sebelah mata gitu. Jadi mereka lebih tertarik untuk masuk ke SMA negeri gitu. Jadi vokasi masih tidak dipandang oleh mereka. Nah, begitu pula dengan anak-anak usia dini, karena usia dini itu adalah masa-masa golden age di mana otak mereka itu biasanya berkembang dengan baik ya. Itu perkembangan otak itu dimulai pada usia-usia dini seperti itu. Nah, berbagai faktor yang dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan Indonesia itu seperti kualitas tenaga pendidik, biaya pendidikan, dan juga sarana prasarana yang mendukung. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari wilayah Ibu Kalimantan. Baik, terima kasih moderator. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak ketiga gitu. Jadi pemerataan pendidikan Indonesia sangat memerlukan pemerataan pendidikan. Dan seperti yang pernyataan sebelumnya, bahwa mutu tenaga pendidikan di Indonesia tuh masih kurang dan kan berkualitas gitu untuk menambah tenaga pendidikan di wilayah pedalaman atau pedesaan aja itu masih sangat susah gitu. Dan yang tadi seperti pernyataan sebelumnya juga geografis juga menjadi masalah yang menghambat pendidikan, sehingga jadi pendidikan tuh tidak merata ke wilayah-wilayah pedesaan. Terus sarana dan pelayanan usia sekolah wajib dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah itu juga masih belum dilaksanakan di wilayah-wilayah pedalaman gitu. Terus juga hal ini juga menjadi salah satu penyebab guru atau tenaga pendidikan tuh nggak mau ditempatkan di wilayah pedesaan karena geografisnya masih di dalam banget gitu. Terus sarana prasarananya masih kurang, terus mutunya juga masih sangat jauh dari perkotaan dibandingkan perkotaan gitu. Jadi masalah-masalah ini memang saling berkaitan gitu. Dan selain itu juga pendidikan vokasi mau di desa maupun di perkotaan itu juga masih sangat dipandang rendah gitu, dipandang sebelah mata istilahnya, sehingga pendidikan vokasi masih kurang diminati oleh banyak warga warga di kota, terutama apalagi di desa gitu. Wilayah-wilayah masyarakat pedesaan tuh lebih memilih sekolah atau putus sekolah atau cari duit langsung. Jadi masalah ini memang saling berkaitan sehingga harus diatasi dengan kerjasama agar pemerataan pendidikan Indonesia itu dapat terwujud. Terima kasih. Kemudian dilanjut oleh Bapak Hanif. Silakan, Bapak. Baik. Jadi kan seperti kita dengar tadi kan, kalau pendidikan vokasi itu memang kurang di bagian sosialisasinya. Hal ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa banyak orang-orang yang kita lihat sukses itu kebanyakan dari SMA, jarang yang ada dari lulusan SMK itu. Tapi bukannya saya bicara bahwa SMK itu jelek dan juga SMA itu bagus ya.
Di sini kan kita memang melihat bahwa ada kesenjangan dari antara itu, padahal itu sama-sama aja, itu adalah pendidikan menengah, sama-sama aja. Lalu yaitu hal itu yang membuat SMK itu dipandang sebelah mata juga. Nah, dari yang sudah didengarkan di awal tadi, memang masih banyak ya tenaga pendidik TNI itu yang menolak untuk ditaruh di pelosok. Ya kita lihat bahwa kalau misalnya kita tinggal aja, kalau nggak ada warung susah bener ya, kalau nggak ada warung gitu. Jadi apalagi di pelosok itu kan memang susah apa-apa, dan juga harganya pasti lebih mahal, sudah pasti, karena barang yang masuk ke situ distribusinya lebih besar lagi. Selain itu di pelosok itu ternyata masih banyak tingkat pendidikan yang belum lengkap. Jadi bisa ada satu tempat, ada satu daerah di sana tidak ada PAUD-nya. Jadi setiap warga yang di sana langsung masuk ke SD, tidak mengalami pendidikan usia dini. Padahal pendidikan usia dini itu bisa dibilang yang penting ya, kan karena kan orang tua banyak yang banyak yang mengurus pekerjaannya, dan juga akhirnya menyerahkan pendidikan anaknya di PAUD-PAUD, dan itu memang sudah terbukti ya, karena kan memang PAUD itu tempatnya buat belajar usia dini, PAUD dan TK. Nah, kenapa tenaga pendidik ini nggak mau ditempatin di tempat yang pelosok? Itu salah satu alasannya itu karena gajinya itu masih belum rata, berbeda gitu di kota dan di pelosok. Begitu pernah tahu ya kalau ada guru honorer yang gajinya di bawah 100.000. Padahal dia sudah ngambil banyak yang pelajaran. Selanjutnya itu mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih Bapak Adi. Kemudian selanjutnya mungkin mulai dari Ibu Yuna, silakan. Baik, terima kasih. Terkait yang sudah disampaikan tadi, banyak hal yang harus diperbaiki dari pendidikan di Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakatnya, yang menjadi tokoh atau peran penting di dunia pendidikan itu sendiri. Seharusnya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan maupun pedalaman, perbatasan dengan alasan yang mendasar itu perlu diperbaiki. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun non formal terlihat hanya terhadap standar dan kompetensi. Lalu kemudian terkait yang sudah dijelaskan tadi, pendidikan vokasi juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja generasi muda Indonesia sekarang. Selain semakin selaras dengan kebutuhan dunia industri pendidikan, industri maupun pendidikan vokasi juga dapat membuka lapangan kerja untuk generasi muda melalui kewirausahaan maupun tenaga pendidik. Lalu tantangan dalam pendidikan vokasi ini yaitu revitalisasi kapasitas guru maupun fasilitas dari sekolah itu sendiri. Lalu kemudian ada pendidikan di Indonesia yang saat ini masih belum merata. Masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka terima sejak umur 6 tahun. Seperti yang dikatakan tadi, contohnya di kota-kota besar yang sarana dan prasarana pendidikan di sana sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang seadanya saja. Lalu tak hanya sarana dan prasarana yang belum merata, tetapi juga belum meratanya tenaga pengajar, sehingga sekolah di desa masih banyak yang membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Terima kasih Bu Nina. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan terakhir yaitu dari Bu Simpani. Silakan Bu Simpani. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang kita tahu ya dari pendapat yang tadi disampaikan, kalau mutu pendidik itu memang harus lebih diperhatikan kembali agar kualitas peserta didiknya juga meningkat gitu. Dan ini kan berhubungan juga ya sama anak bangsa yang nantinya akan meneruskan perjuangan dari pemerintah yang saat ini.
Jadi kalau ingin kualitas anak-anak bangsanya ini meningkat, maka pemerintah juga harus lebih memperhatikan mutu pendidiknya juga. Nah, kemudian untuk pemerataan tenaga pendidik itu juga sangat penting tentunya. Jangan sampai ada kesenjangan karena seperti yang saya katakan di awal, kalau para peserta didik itu harus mendapatkan perlakuan atau hak yang sama dalam proses pendidikan. Kemudian pemerataan pendidikan dari PAUD sampai menengah itu juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena peserta didik itu memang seharusnya mendapatkan pendidikan yang runtut, seperti misalnya dari PAUD, kemudian ke TK, kemudian ke SD, ke SMP, kemudian ke SMA dan SMK. Karena wajib belajar itu kan sudah dicanangkan oleh pemerintah 12 tahun. Terakhir itu untuk sekolah vokasi ya, yang kita tahu juga kalau sekolah vokasi ini jarang sekali diminati karena masyarakat itu menganggap kalau sekolah vokasi itu hanya dipersiapkan untuk bekerja. Misalnya kita bisa ambil contoh peserta didik yang mendapatkan peserta didik di SMK, gitu ya, sekolah menengah kejuruan vokasi, yang mendapatkan bisa dibilang perlakuan diskriminasi ketika mengikuti seleksi SNMPTN. Karena di beberapa universitas itu tidak menerima peserta didik dari SMK melalui jalur SNMPTN ini, dan itu merupakan hal yang sangat disayangkan. Jadi kalau kita lihat dari sini, pemerintah masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dan itulah ya tanggapan dari Bapak Ibu sekalian mengenai pernyataan-pernyataan yang sebelumnya telah disampaikan. Baik, setelah mendengar tanggapan-tanggapan dari panelis tadi, dari panelis sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan pernyataan lain atau pendapat lain? Saya izin menyampaikan pendapat. Boleh. Baik, terima kasih moderator. Jadi seperti pernyataan yang tadi yang sebelumnya dikatakan, dari Ditjen Guru dan Tenaga Pendidikan sendiri sangat prihatin dan sedang mengusahakan beberapa cara atau solusi untuk mengatasi tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu isu yang sedang kita tangani ialah kurangnya guru atau tenaga pendidik di wilayah-wilayah pedalaman. Nah, solusi yang sedang kita coba itu yang pertama, guna menutupi kekurangan guru atau tenaga pendidik di wilayah pedalaman itu, kita mencoba untuk menawarkan ke pemerintah daerah untuk membuka lowongan kerja baru untuk guru profesional yang bisa diambil dari guru-guru yang sudah pensiun atau guru-guru bimbel atau anggota masyarakat yang berpendidikan dan peduli dengan pendidikan untuk mengajar di wilayah-wilayah pedalaman di daerah itu. Terus solusi yang kedua yang sedang kita usahakan itu ada setiap sekolah di daerah diusahakan mempunyai media pembelajaran seenggaknya yang sederhana, tetapi membantu dan fasilitas-fasilitas yang membantu tenaga pendidik atau guru untuk mengajar di wilayah-wilayah pedalaman sehingga tenaga pendidik atau guru itu nyaman mengajar di wilayah-wilayah pedalaman. Terus solusi terakhir yang sedang kita usahakan adalah anggaran daerah yang dapat digunakan untuk menggaji tenaga guru-guru atau pendidik di wilayah-wilayah pedalaman sehingga guru-guru tuh betah mengajar di wilayah-wilayah pedalaman dan nggak mudah untuk mutasi ke perkotaan. Itu sih biasanya. Selain Ibu Fatima, apakah ada yang ingin menyampaikan pernyataan lainnya? Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya tidak meratanya pendidikan Indonesia itu selain dari faktor pendidik yang kurangnya mutu pendidik ya,
berimbas juga dari para orang tua, terutama orang tua siswa di daerah pedalaman ya. Karena mereka orang tua itu masih prioritaskan anaknya untuk bekerja mencari nafkah, seperti bekerja di sawah ataupun mencari pekerjaan lain ya. Jadi mereka itu tidak mengutamakan pendidikan, padahal orang tua juga merupakan pendidik utama bagi para anak-anaknya ya, terutama dalam mencerdaskan anaknya sejak dini. Nah, jadi selain para pendidik yang harus diikatkan mutunya, orang tua pun juga harus diedukasi mengenai betapa pentingnya pendidikan bagi para anak-anaknya. Karena dengan anak-anak yang pintar akan memajukan daerah-daerah tertinggal tersebut. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup rangkaian acara pada hari ini, kepada Bapak Ibu kalian sekalian untuk diserahkan untuk menyampaikan pernyataan akhir atau closing statement-nya. Dimulai dari Ibu Sifani, dipersilakan memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih moderator. Saya berharap pemerataan pendidikan di Indonesia itu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Jadi tidak ada lagi yang namanya kesenjangan antara peserta didik yang ada di desa maupun di kota, baik dari segi aksesnya, dari segi sarana dan prasarananya maupun dari segi tenaga pendidiknya. Dan saya juga berharap sistem pemerintahan tingkat desa seperti kepala desa dan jajarannya itu lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah yang berada di desa agar dapat setara dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Sifani. Mungkin selanjutnya boleh lanjut ke Bu Lina, silakan. Baik, terima kasih. Saya berharap pendidikan PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah yang berkualitas penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki pada anak-anak di Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan dapat terus bertambah untuk tahun mendatang sehingga setiap anak dapat terlayani pendidikannya mulai dari PAUD minimal 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh lanjut ke Bapak Hanif, silakan. Baik, dari saya mungkin dari pemerintah itu harus membuat pendanaan lagi ya yang lebih intensif khususnya di daerah-daerah pelosok, dan juga bagi para pemirsa jangan sungkan-sungkan untuk milih pendidikan vokasi. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hanif. Selanjutnya boleh lanjut ke Ibu Fatimah. Baik, terima kasih moderator. Jadi tidak meratanya pendidikan di Indonesia ini memang sangat amat memprihatinkan. Nah, pemerataan tenaga pendidik atau guru pun juga sedang diusahakan. Tadi beberapa solusi dan cara juga sudah dicoba dengan harapan semua pihak-pihak, terutama pemerintahan daerah yang menjadi tonggak dari pendidikan-pendidikan di daerah pedalaman, sehingga pendidikan-pendidikan di daerah dapat terlaksana dengan baik gitu. Jadi dengan kerjasama dan usaha yang sedang dilakukan, semoga dengan harapan Indonesia menjadi negara yang memiliki SDM berkualitas, berpendidikan, serta berpotensi. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari Ibu Dini, silakan. Baik, terima kasih. Untuk mengoptimalkan pemerataan pendidikan di Indonesia, untuk pendidik yang berkualitas harus terus ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalitas kepada para pendidik. Perlu adanya pendampingan dan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta pemberian upaya yang layak bagi para pendidik agar lebih maksimal dalam menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataannya. Mungkin itu ya pernyataan akhir statement dari para panelis sekalian. Kemudian dari diskusi kita pada sore hari ini dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia ini sendiri masih belum tercapai ya, selain dari sarana dan prasarana yang belum memadai dari berbagai daerah-daerah. Juga kesadaran masyarakat Indonesia sendiri ini tentang pendidikan masih kurang.
Padahal pemerataan pendidikan Indonesia itu sangatlah penting ya. Indonesia juga masih berusaha menempuh berbagai macam cara agar pendidikan tepat merata di setiap daerah, dan tentunya kita semua berharap ya bahwa Indonesia ini menjadi negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, berpendidikan serta berpotensi, karena bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang memiliki generasi yang cerdas dan berpotensi. Mungkin cukup sekian dari diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.